Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina وزدنا علما ينفعنا قال الإمام المؤلف رحمه الله ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. ثم تجيء الملائكة بالحلل والبراق والتاج. Kemudian datanglah para malaikat dengan membawa perhiasan-perhiasan burak dan mahkota. Wa yunadawna, dan mereka berseru, Aina sabiqunal awwalun, mana orang-orang yang duluan masuk Islamnya, al-awwaluna, yang mula-mula. Fayaqulu Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, maka berkatalah oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, labbaik ya kami. Wa yu'tuna lahu tilkar rayata, dan memberikan malaikat bagi Abu Bakar akan itu bendera. Fayajtami'u tahtahal muhajiruna was-siddiquna wa yadkhuluna al-jannata ma'ah. Maka kumpul di bawah bendera itu oleh kaum muhajirin dan orang-orang yang berpangkat siddiq, dan mereka masuk surga bersama Abu Bakar. Summa ya'tuna birayatin, kemudian datang malaikat dengan membawa bendera. Wa yunadawna, mereka berseru, Aina alladhina yansuruna dinal Islam, mana orang-orang yang membela akan agama Islam. Fayaqulu Umar, maka berkata oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, labbaik. Fayu'tawna lahu tilkar rayah, maka memberikan mereka bagi Umar akan itu bendera. Fayajtami'u tahta tilkar rayati al-adiluna wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Maka kumpullah di bawah itu bendera oleh pemimpin-pemimpin yang adil dan orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa yadkhulunal jannata, dan mereka masuk ke surga ma'ahu bersama Umar. Summa ya'tuna birayatin, kemudian datang malaikat dengan membawa bendera. Wa yunadawna, dan mereka berseru, Ainal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mana orang-orang yang membelanjakan akan harta benda mereka pada jalan Allah. Fayaqulu Utsman, maka berkata oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, labbaik. Wa yu'tuna lahu tilkar rayata, dan memberikan mereka bagi Utsman akan itu bendera. Fayajtami'u tahta rayatihi kullu man anfaqa malahu fi sabilillah, maka berkumpullah di bawah bendera Sayyidina Utsman oleh tiap-tiap orang yang membelanjakan akan harta benda mereka pada jalan Allah. Wa yadkhulunal jannata ma'ah, dan mereka masuk surga bersama Sayyidina Utsman. Summa ya'tuna birayatin, kemudian datanglah mereka malaikat dengan membawa bendera. Wa yunadawna, mereka berseru, Aina awliyaullah, mana wali-waliullah itu. Fayaqulu Ali ibn Abi Talib, maka berkatalah Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, labbaik. Wa yu'tuna lahu tilkar rayah, dan diberikan
dan memberikan mereka malaikat kepada Ali akan itu bendera. Fayajtami'una tahta rayatihi, maka kumpullah mereka semua di bawah benderanya Sayyidina Ali. Fayajtami'u tahta rayatihi, maka kumpul di bawah benderanya Sayyidina Ali. Kullul awliya, semua wali-wali, wa yadkhulunal jannata ma'ah, dan mereka masuk surga bersama Sayyidina Ali. Wallahu a'lam bishawab. Masih panjang, segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih membahas tafsir surat Yasin pada paparan ayat fal yauma la tudlamu nafsun. Gimana itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini udah panjang banget ini tafsirnya dia ini. Allahumma shalli ala sayyidina. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu, hari kiamat, tidak ada satu jiwa pun didolimi oleh Allah, dicurangi barang sedikit pun, dan Anda tidak bakalan dibalas kecuali terhadap apa yang dulu di dunia dikerjakan. Kita berbicara tentang akhirat. Kemarin kita sudah memasuki tentang sirat, jembatan, bahwa di jembatan itu 3000 tahun lamanya, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun. Malaikat membawa bendera. Yang pertama namanya liwaul hamdi, bendera kepujian. Ini hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi disebut sahibul liwa'il hamdi, yang memiliki bendera kepujian. Itulah milik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para nabi-nabi semuanya ada di bawahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya kepangkatannya. Kemudian habis itu kata yai kita, malaikat sesudah Nabi diberikan liwaul hamdi, malaikat membawa bendera-bendera, perhiasan-perhiasan surgawi, mahkota-mahkota sebagai pimpinan-pimpinan orang mulia di mata Allah. Pertama, sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan liwaul hamdi, maka para malaikat itu kemudian berseru, dapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat, aina sabiqunal awwalun, mana orang-orang yang pertama-tama masuk Islam? Mana tuh yang paling duluan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Bakar, labbaik, iya saya yang paling dulu masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Sayyidina Abu Bakar. Dan Islamnya Abu Bakar ini tidak pakai lama-lama, hanya lewat ngimpi. Ngimpi. Satu hari Sayyidina Abu Bakar itu dagang, biasa kebiasaan orang Arab itu dagang ke Syam, dagang bersama rombongan-rombongan kala itu. Maka
ketika didagang di Syam, Abu Bakar ini ngimpi, saking lelahnya di tempat dagangan ketiduran gitu, dagang ketiduran. Ngimpi Abu Bakar tuh didatengin matahari ama bulan, nyamperin Abu Bakar tuh, bulan ama matahari nyamperin Abu Bakar dalam ngimpi itu. Ini diterangkan di dalam kitab namanya Nurul Absar fi manaqibi ali baitin Nabil Mukhtar. Jadi kaget Abu Bakar ngimpi didatengin matahari, didatengin bulan di pangkuannya, dipeluk sama Abu Bakar tuh matahari sama bulan. Begitu. Maka kemudian itu nanyalah Abu Bakar kepada seorang rahib atau pendeta Yahudi bahasa kitanya, rahib bahasa Arab. Gitu. Nanya tentang tafsir mimpi. Ini mimpi ini apa ini gitu. Mimpi. Karena mimpi itu kalau benar ada tafsirnya sebagai alamat. Jadi ar-ru'ya sholihah juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi yang benar itu adalah satu daripada 70 tahapan orang menuju Nabi. Orang tuh kalau mau diangkat jadi Nabi oleh Allah, jadi Rasul, pertama-tamanya dikasih ngimpi dulu. Tapi ngimpi benar. Ngimpi benar nih bukan kayak antum pada ngimpi kencing, ujung-ujungnya basah. Gitu. Itu bukan begitu tuh, bukan. Ini ngimpi. Ngimpi bisa ditafsiri bila tidur itu punya wudhu. Kalau enggak punya wudhu mah sebelum tidurnya enggak perlu ditanya-tanya. Ngimpi itu bunga tidur doang. Ngimpi. Jadi Abu Bakar nih ngimpi meluk bulan, meluk matahari. Bukan dianya terbang, tapi matahari dan bulan ada di pangkuan Abu Bakar. Nanyalah kepada seorang pendeta, Pak Pendeta, saya ngimpi begini. Ini tafsirnya bagaimana? Pada waktu ditanya, pendeta kaget ketika didongengin ngimpi itu. Kaget. Dia nanya, namamu siapa? Kata pendeta. Dibilang nama saya Abdullah. Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah nama aslinya. Disebut Abu Bakar tuh bahasa Cipulirnya bapaknya gadis. Bapaknya gadis. Bakar tuh artinya gadis. Artinya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gadis cuman Siti Aisyah. Maka bapaknya tuh disebut Abu Bakar, abahnya gadis. Karena istri Nabi yang lain janda semua. Ditanya namamu siapa? Nama saya Abu Bakar. Dari suku mana? Suku Taim. Dari mana kamu ini? Saya dari Mekah. Dari Arab Saudi. Dari Mekah. Iya, dari Mekah. Saya namanya Abdullah. Abah saya namanya Abu Kuhafah. Saya kampungnya Mekah. Suku saya Taim. Kata pendeta,
Ente denger nggak? Di Mekah itu ada nabi akhir zaman, penyelamat manusia sejagat raya, namanya Muhammad bin Abdullah. Abahnya wafat waktu ngandung dia, emaknya belum lahir. Emaknya wafat waktu dia umur 6 tahun. Muhammad bin Abdullah. Abu Bakar langsung, iya saya tahu, bukan dengar doang, tahu. Tahu. Kata pendeta, kamu ini nanti bakal menjadi sahabat setianya Nabi akhir zaman, menjadi sahabat setianya Nabi akhir zaman. Kamu bakalan ikut hijrah nemenin dia. Tuh tahu tuh pendeta, padahal belum tuh Islam juga. Akhirnya Abu Bakar pulang dari Syam, dagang tuh. Abu Bakar ngintilin Nabi, ngintip, nguping, dengar ceramah Nabi, nasihat Nabi, perilaku Nabi, diperhatikan oleh Abu Bakar. Kemana-mana. Jadi satu hari Nabi nanya sama Abu Bakar ketika berpapasan dengan Abu Bakar. Kata Nabi, Abu Bakar, apa kamu ini enggak tertarik dengan Islam? Begitu. Apakah kamu ini enggak tertarik dengan ajaran yang benar, dinul Islam? Kata Abu Bakar, iya tertarik. Apakah engkau itu enggak percaya kalau saya ini utusan Allah? Percaya apa kagak? Nabi nanya. Kata Abu Bakar, yang namanya Nabi itu mesti ada mukjizatnya. Mana tandanya engkau itu Nabi akhir zaman? Begitu kata Abu Bakar. Kata Nabi, Abu Bakar, ente nggak ingat 6 bulan yang lalu ente kan dagang di Syam, lalu ente ngimpi ada matahari ama bulan nyamperin ente bangun, lalu baru Nabi belum ngomongin pendeta, baru segitu Abu Bakar bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Abu Bakar. Nabi didongengin juga kagak? Apa kagak? Tahu kagak? Tuh Abu Bakar. Nabi terangin kapan terjadinya dia ngimpi. Tuh baru dongeng begitu dong, ana percaya. Syahadat. Itulah mula-mula Abu Bakar masuk Islam. Maka Abu Bakar itu disebutnya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang duluan, yang mula-mula masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Abu Bakar. Di akhirat, mana yang paling dulu masuk Islam? Abu Bakar ngacung. Maka kemudian ama malaikat tuh kasih bendera
orang yang duluan masuk Islam. Di bawah Abu Bakar ini, semua orang yang dalam satu kampung, dia pertama yang Islam, bakal ada di kakinya Abu Bakar. Kampung A yang Islam, fulan namanya, dia sebagai cikal bakal kampung itu. Ini kumpul. Maka orang-orang muhajirin, para sahabat-sahabat muhajirin, dan orang-orang yang berpangkat siddiqin, karena Abu Bakar ini gelarnya siddiq. Apa itu siddiq nih? Siddiq itu pangkat tertinggi di bawah Nabi. Pangkat. Bagaimana supaya dapetin gelar siddiq? Begitu, termasuk yang duluan masuk surga. Enggak pakai diperiksa, kagak ada, udah langsung dibuka aja. Begitu, jalannya udah surga aja, udah lolos aja, enggak pakai ditanya-tanya. Moga nih kita pada nih termasuk masuk surga, enggak pakai diperiksa. Begitu, diukur nih, di standarnya nih, masuk apa kagak, begitu. Begitu. Bagaimana tuh yang gak diperiksa? Orang yang gak pernah kalau sakit merintih, demam, yang kayak begitu gak masuk. Gak masuk. Pernah gak kalau sakit merintih? Pernah apa sering? Ya kagak masuk. Kagak masuk ini. Kagak. Yang kayak begini kagak. Kenapa tuh? Iya, diperiksa dulu, nanti ada kelasnya. Ini kelas Abu Bakar dulu. Kelas yang alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang masuk surga enggak pakai pemeriksaan apa-apa. Langsung jus aja surga. Enggak pakai apa-apa. Karena enggak ada merintih. Mau sakit apa aja, sakit gigi, enggak merintih. Sampai dicatek kala jengking Abu Bakar waktu di Gua Sur, diam aja, meringis, tapi enggak ada suara yang keluar. Enggak. Takut Nabi bangun, enggak dirasa, karena Nabi tiduran di pahanya Abu Bakar, enggak muat. Enggak. Tapi kalau yang merintih, apalagi sakit pakai diinfus, enggak masuk. Gitu, yang pakai diinfus nih, udah pernah diinfus nggak disuntik? Waduh, mana zaman COVID disuntik mulu lagi, ya nggak masuk. Abu Bakar ini enggak. Alladzina la yastariqun, enggak pakai ruqyah, enggak. Kalau sakit udah baca sholawat aja, sholawat, doa aja, gitu, enggak ngeluh, enggak apa. Ini kayaknya bukan kelas kita. Mau menuju Assalam macet aja, macet lagi, begitu. Ada hanya ini nih, begitu tuh, kagak dapet nih, yang kayak begini nih, kagak. Begitu, kapan rapihnya tuh jalanan, begitu, begitu, nggak dapet, yang kayak begini nih, kagak. Abu Bakar nih kagak. Ini nih duluan 70.000 per orang dari anak buahnya, 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000. Itulah yang masuk surga, nggak pakai diperiksa, begitu, nggak pakai diperiksa, begitu. Itu satu. Benderanya Abu Bakar yang megang. Bendera yang megang pangkat siddiq. Begitu. Kemudian malaikat nanya lagi, berseru, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainal ladzina yansuruna dinal Islam.
Mana orang-orang yang dulu di dunia membela Islam mati-matian, membela Islam. Maka Sayyidina Umar bangun. Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini pembela Islam. Nabi dakwanya ngumpet-ngumpet, ngumpet-ngumpet dulu-dulu, dakwah sirna. Umar masuk Islam, maka kata Umar, Nabi ngapa ngumpet? Orang kita bener kok pakai diam-diam. Ceritakan dong, jangan takut, biarin saya ngawal. Begitu. Maka Sayyidina Umar yang membela Islam, ketar-ketir orang kafir Quraisy. Dan di antara sahabat yang gagah berani hijrah ke Madinah, Umar. Waktu mau hijrah, Umar bin Khattab ke Madinah bawa anaknya Abdullah bin Umar dan seterusnya. Umar bilang, besok jam 10 pagi Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah. Lewatnya jalan sini, jalan sini, jalan sini, jalan sini. Siapa yang pengen bininya jadi janda, silakan hadang. Siapa yang pengen anaknya jadi yatim, silakan paranin Umar. Emang jagoan. Kalau yang lain ngumpet-ngumpet, malam mau kemana? Main. Padahal mau ke Madinah. Umar kagak, pakai diterangin jalannya lewat mana aja dibilangin. Gitu. Saking orang beraninya membela Islam. Umar pemimpin yang adil. Umar bin Khattab adilnya luar biasa. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, anaknya namanya Abdullah bin Umar, alimnya Masya Allah, panggilannya Ibnu Umar, kiai gede, pinternya Masya Allah, pemuda hebat. Ibnu Umar itu kasakusuk para sahabat. Ini yang nerusin kepemimpinan Umar nih yang layak anaknya, Ibnu Umar. Semuanya itu Ibnu Umar. Udah kasakusuk. Bahasa kita orang main lobby-lobby. Kedengaran namanya Sayyidina Umar, ngamuk. Siapa orang yang berani nyalonin anak saya Ibnu Umar jadi pemimpin sesudah saya bakal penggal lehernya. Kagak boleh cukup yang bakal ngadepin pengadilan Allah Umar, anaknya jangan dicalon-calonin, jangan. Tuh Umar bin Khattab ngamuk. Ini pinternya Masya Allah Ibnu Umar nih, pinternya. Tapi sahabat enggak kalah akal. Ketika Umar enggak boleh anaknya dicalonin calon tunggal, penerus Umar, dikumpulin lagi formatur, ada 6 orang yang bakal gantiin Sayyidina Umar jadi khalifah. Dan salah satu dari 6 ada nama lagi anaknya Ibnu Umar. Masih marah. Itu Umar. Begitu. Enggak pakai bisikin sama ipar. Begitu. Enggak. Begitu. Enggak pakai begitu, enggak. Ini Umar bin Khattab, enggak. Begitu. Umar. Kagak. Enggak boleh. Cukup saya aja, bahaya. Begitu kata Umar. Ini pemimpin yang amat sangat adil, Umar bin Khattab. Adilnya luar biasa. Maka kemudian dikasih bendera. Semua pemimpin yang adil-adil nanti masuk surganya bareng sama Umar. Dipereksanya cepet, tidak pakai lama, kebet-kebet doang rapi. Itu namanya diperiksa cepet. Umar gitu.
Umar tuh begitu. Maka kedua Umar yang bakal membawa bendera semua pemimpin mana aja, atau RT, RW, lurah, ampelah presiden yang adil-adil itu di bawah benderanya Sayyidina Umar bin Khattab, pemimpin yang adil. Adil. Umar bin Khattab termasuk orang yang demen amar ma'ruf nahi mungkar. Itu di bawah benderanya Sayyidina Umar. Barisan masuk surganya. Nomor 2 sesudah kelompok Abu Bakar. Abu Bakar masuk surga enggak pakai diperek. Ini mau diperiksa tapi ringan, cepet. Sayyidina Umar. Kenapa cepat? Setiap membuat kebijakan Sayyidina Umar selalu ditelaah dengan mendalam. Ini bakalan nyusahin nggak ini? Kalau bakal nyusahin, enggak mau. Ketika dapat usulan daripada bawahan, buat aja peraturan ini. Kata Sayyidina Umar nanya, itu tapera bukan? Tapera bukan? Begitu. Lalu nanya bawahannya, apa itu tapera? Tambahan penderitaan rakyat enggak? Begitu. Kalau bakal nambah, jangan. Itu enggak boleh. Evaluasi lagi. Itu Sayyidina Umar. Makanya terkenal kalamnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini bukan hadis Nabi, kalamnya Sayyidina Umar. Evaluasi dirimu sebelum nanti diperiksa sama Allah. Demen muhasabah Sayyidina Umar. Begitu. Itu Sayyidina Umar. Hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Udah disterilin Madinah kala itu dari orang-orang non muslim. Resmi di zaman Sayyidina Umar Madinah only muslim. Yang kafir tidak boleh tinggal di Madinah. Ada satu sahabat dekat, emang orang dekat ini yang rada repot. Dia punya anak buah Abu Lu'lu'ah. Itu non muslim. Dibilang, ini budakmu ini non muslim. Baik Khalifah, baik Pak Presiden. Baik ya, baik dah. Bener aja, mau sholat subuh baru qobliyah ditusuk dari belakang. Didodet perutnya 17 tusukan. Mati senang. Begitu, mati. Pada waktu dia tidur, Ibnu Abbas masuk masjid. Nanya, siapa ini yang nusuk saya? Ibnu Abbas. Abu Lu'lu'ah, non muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan muslim yang nyelakain saya. Alhamdulillah. Kalau kita kurang ajar begitu. Sayyidina Umar, alhamdulillah. Bukan muslim yang nyelakain saya. Ditusuk di dekat mimbar yang khotib di Masjid Nabawi itu. Paling 5 langkah lah, 5 meteran. Disitulah tergeletaknya Sayyidina Umar, syahidnya di Masjid Nabawi, mau ngimamin sholat subuh. Badik perutnya Sayyidina Umar. Pokoknya pemimpin yang adil, yang demen amar ma'ruf nahi mungkar, itu di akhiratnya masuk surga bareng sama Sayyidina Umar. Kemudian malaikat disuruh lagi oleh Allah untuk berseru, untuk ngadain pengumuman.
Ainal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mana tuh orang yang di dunianya demen sedekah. Demen sedekah di dunianya, demen ngurban, begitu. Idul Adha ngurban terus, itu demen sedekah. Itu Idul Adha selalu luar biasa, istiqomah. Setiap Idul Adha selalu yang dia beli areng lagi, areng lagi, areng. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Areng. Amat tusukan ya, amat tusukan. Kambing, sapi begitu. Mana yang demen sedekah, demen bantu masjid, bangun musola, bangun pondok, bantu yatim, begitulah. Ainal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabil. Mana orang yang dulu di dunia demen berbagi, demen berderma dalam keadaan senang maupun susah, sebisa dia. Kalaulah dia lagi senang, artinya duit lagi banyak, kambing lah, sapi lah dia ngorban. Enggak ada ayam jadi, yang penting ngurban, berbagi. Emang mampunya kelas di ayam gitu. Berbagi. Ada kotak amal Jumat, nggak pakai pura-pura merem, isi. Ainal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan, ini tukang bantu di zaman kesulitan luar biasa Madinah. Ada Yahudi punya sumur namanya Bi'ru Raumah, ada di Madinah. Yahudi punya sumur namanya Bi'ru Raumah, disebut Bi'ru Utsman. Bi'ru Raumah Yahudi punya. Air lagi susah, peceklik, yang ada air sumur itu doang, yang lain nggak ada, kering. Begitu. Kalau sumur Madinah tuh paling pendek 200 meter, dalam nimbaknya 100. Kemarin ini kita ajak tuh Ramadan kemarin itu di Bi'ru Tiflah di Utsman. Kata kawan-kawan, dalam ya, dalam 110 meter sumur itu. Bi'ru Tiflah namanya, antara Madinah dan Jeddah, antara Makkah dan Jeddah posisinya itu. Namanya Utsman, kurang lebih 70 kilo itu dari Makkah menuju Utsman, 40 kilo menuju Jeddah dari situ. Ini Bi'ru Raumah ini airnya nggak pernah kering, cuman punya Yahudi, dijual mahal, mahal banget Yahudi ini. Begitu. Padahal airnya ya, Madinah punya, bukan dia, tapi dijual mahal. Itu kayak air-air tuh Yahudi punya. Begitu. Orang luar itu, orang asing, mahal ya. Airnya dari kita punya negeri, dia mau bungkusin doang, bener nggak? Iya. Masukin ke galon sama ke cup, airnya kita punya, mahal segalonnya, mahal nggak? Mahal. Udah mahal kan beli juga, berarti kaya, bener nggak? Ini mahal Yahudi jualnya, mahal. Orang dicekek harganya. Maka Sayyidina Utsman kasihan orang-orang nggak punya mahal, kasih subsidi. Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Utsman ama itu Yahudi, gua beli sumur lo. Nggak bisa. Enggak, airnya doang, separoh, enggak semuanya. Bagaimana maksudmu separoh?
Jadi hari ini giliran saya, kan saya punya, besok giliran Anda tuh namanya separo. Paroan. Begitu. Susah kalau paroannya di Mbak ini. Dia kagak mau. Oh giliran, iya, sehari punya ente, sehari punya saya, namanya seorang separo. Kalau berani sekian, Sayyidina Utsman gak pikir panjang, sampai triliunan dibeli sama Sayyidina Utsman, ribuan dinar udah beli sama Sayyidina Utsman, milik Sayyidina Utsman, digratisin sama kaum muslimin. Hari Rebo punya Yahudi, Kemis punya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman gratis, ambil air. Kata Sayyidina Utsman, yang banyak ngambilnya ukuran 2 hari, ukuran 2 hari paling enggak 2 hari, maka pada ngambil banyak-banyak. Maka Jumat giliran Yahudi kagak ada yang beli, kan udah punya air. Sabtu giliran Utsman, ambil lagi air, ukuran 2 hari, ambil. Yahudi bangkrut, tuh muslim bangkrut, kagak ada yang beli, akhirnya dia keder. Utsman yang separohnya gua jual juga, separohnya gitu, kagak ada yang beli. Sayyidina Utsman pinternya tuh gitu. Orang bukan suruh ngambil gratis doang, yang banyak, sampai ukuran 2 hari, besok lu kagak perlu ngambil. Begitu. Maka Yahudi kagak laku, kagak ada yang ke situ. Nggak beli air murah, enggak, masih ada begitu. Nunggu besok aja gratis. Tuh begitu. Sayyidina Utsman. Akhirnya dijual juga yang separoh, masih ada sumurnya. Kita doain pemerintah Arab rapihin secepatnya, begitu. Karena udah 2 tahun belum bisa dinikmati, masih dikurung, masih rehab, masih pakai pagar seng kayak gitu kan, dikurung, belum rapi. Bi'ru Raumah, nah, sumur Sayyidina Utsman, demen kayak begitu. Orang kaya dermawan Sayyidina Utsman. Maka orang-orang yang di dunia demen bersedekah, tiada hari tanpa sedekah, biar kata seperak itu bakal masuk surga bareng sama Sayyidina Utsman. Tapi orang duitnya ada, tiap Idul Adha belinya arang mula matusukan. Ini yang kayak begini kagak masuk, kagak. Yang selalu yang dibeli pertama arang mulu, arang sama tusukan, nggak ada niatan begitu. Yang kayak begini nggak dibawa Sayyidina Utsman. Duitnya banyak, belaga miskin di dunia. Buat bekal dia di akhirat pelit banget. Buat anak bini yang nanti kalau dia mati belum tentu ingat, luar biasa. Dikata dia nggak demen berbagi tuh, nyelamatin dia kagak, rugi dia. Lah dia bakal mati, hartanya buat anak bini kalau ingat. Kalau kagak, mana bininya kawin sama musuhnya dulu lagi, begitu. Bagaimana tuh kayak begitu? Apa kagak ribet tuh? Nyesalnya dikubur begitu. Iya. Maka ada kotak amal Jumat, isi aja. Jangan tidur, isi. Makanya ulama bilang pakai baju koko. Baju koko tuh kantongnya 3. Bener nggak? Bener nggak? Iya 3. Begitu. Isi dah tuh muanya tuh. Begitu, isi aja. Nanti bakal keukur gitu waktu dia ngisi itu, hidup dia pada taraf mana.
Kalaulah dia yang masuk adalah di kotak amalnya Patimura, berarti masih zaman penjajahan. Kalau yang masuknya Patimura, bawa golok, itu namanya penjajahan. Tapi kalau yang masuknya Soekarno-Hatta, udah merdeka dia. Udah merdeka. Begitu, udah merdeka. Kira-kira yang banyak tuh masuk di masjid tuh, itu Patimura apa Soekarno-Hatta itu? Waduh, masih zaman penjajahan, yang kayak begitu. Tapi masih bagus, belajar berbagi. Siapa aja yang di dunianya demen berinfak akan masuk surga di bawah bendera Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu malaikat mengumumkan, mana orang yang dicintai sama Allah, muda, luar biasa ibadahnya, masih muda demen ngaji. Kalau yang udah tua demen ngaji nggak masuk di sini. Ini yang muda begitu, demen ngaji. Kenapa? Kalau muda demen ngaji luar biasa. Luar biasa. Kenapa dikata luar biasa? Ketika ditanya masih punya kesempatan. Tong, ngaji yuk. Nanti aja kong, kalau udah tua. Nanti aja kalau udah tuh, bisa ngomong begitu tuh. Bisa. Nanti aja kalau udah tua gua ngaji. Tapi enggak pakai nanti aja. Siap. Ah, ini muda demen ngaji. Tapi kalau tua demen ngaji, itu mah udah enggak ada tawaran lagi. Kong, ngaji yuk malam Kemis. Entar aja kalau apa dia? Kalau muda kan nggak mungkin. Kalau apa tuh yang udah tua nih? Nggak ada kalau. Udah emang kudu. Tinggal dipilih nih sama yang udah tua nih. Milih dua. Kalau di sekali opsi, mau milih ngaji apa di ngajiin? Hah? Di ngajiin. Begitu. Tuh begitu. Mana orang-orang yang muda yang bakti sama Allah? Sayyidina Ali didemenin sama Allah, masih muda demen ngaji. Maka semua orang-orang yang muda yang demen berbuat taat, yang Allah cintai, di bawah benderanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wali-waliullah, di bawah bendera Sayyidina Ali. Pokoknya siapa yang demen hadir berbuat kebaikan, masih muda, semangat ibadah, maka dia berdiri di bawah benderanya Imam Ali dan masuk surga bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka saudara, moga-moga kita bersama dianugerahi oleh Allah masuk surga bersama salah satu dari sahabat 4 ini di bawah benderanya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallah. Ya baik.